Saya ingin menjelaskan lalu dari mana datangnya uang kertas. Lalu datanglah para pandai emas. Mereka mengatakan megang emas itu tidak aman, berat. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Titipkanlah pada kami. Nah, lalu dititipkanlah koin ini kepada pandai emas ini yang kemudian nanti menjadi bankir. Demokrasi itu adalah Anda memilih siapapun asal suaranya banyak. Mau tukang batu, mau profesor, mau tukang kayu, kalau ada pilih jadi presiden dia. Di mana institusi politiknya kemudian disebut sebagai negara bangsa, semata-mata supaya ada nasabah yang jelas bagi sebuah bank. Bank ini diberikan hak monopoli untuk mencetak dan menerbitkan uang. Dan pemerintahan yang baru ini, model baru ini, kalau mau hidup, mendapatkan uangnya adalah dengan cara berhutang kepada perusahaan swasta ini. Nah, jadi secara umum, kehidupan sosial politik modern ini terbagi dua pada tingkat nasional, di mana Anda harus membentuk sebuah sistem demokrasi, supaya setiap 4 tahun atau 5 tahun diganti. Ya, dengan cara memilih orang yang siapapun bisa dipilih, asal dapat nomor lotre dari mayoritas. Jadi demokrasi itu adalah Anda memilih siapapun, asal suaranya banyak. Mau tukang batu, mau profesor, mau tukang kayu, kalau ada pilih jadi presiden dia. Gitu ya. Nah, dengan begitu kemudian dia bisa dikendalikan oleh satu oligarki internasional yang itu tidak ganti-ganti, itu turun-temurun. Di mana tugas pemerintahan bentukan mereka ini ada 3 pada dasarnya. Pertama adalah tadi mengambil hutang supaya bank bisa mencetak uang. Ya, mengambil hutang supaya bank bisa mencetak uang dan kemudian menghabiskan hutang itu yang tentu saja berbunga melalui apa saja. Mereka bilang itu kan punya rakyat, bikin sekolah, hutang, bikin jalan, hutang, bikin jembatan, hutang, bikin pelabuhan, hutang. Dan yang nggak perlu atau yang tidak diperlukan, ya kan? Kita punya Bandara Kertajati sekarang yang nggak kepake. Kita punya MRT di Palembang itu yang sebetulnya tidak diperlukan. Sehingga kewajiban yang ketiga adalah membayar hutang itu, dan caranya dengan memajaki rakyat, ya kan? Itu sebabnya tukang bakso dan tukang empek-empek harus dipajaki Palembang itu, karena sudah terlanjur membuat MRT yang sebenarnya tidak diperlukan. Tapi yang penting adalah bahwa harus ngambil hutang, menghabiskannya dan memajaki rakyat. Nah, inilah yang kalau kita lihat hari ini sebagai satu model kehidupan yang sangat menindas, kehidupan yang dulu Bung Karno sebut sebagai neokolonialisme, neoimperialisme. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai mulkan jabrian, sebagai sistem politik kehidupan yang angkuh dan menindas. Nah, ini semua adalah karena riba yang merajalela. Nah, jadi saya ingin menjelaskan lalu dari mana datangnya uang kertas, ya kan? Nah, jadi Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa haram hukumnya untuk mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Jadi hanya dibolehkan illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Hanya boleh dengan cara jual beli atau berdagang yang redo sama redo. Ya, jadi haram hukumnya mengatakan bahwa Anda di sini hanya boleh berjual beli dengan emas atau hanya berjual beli dengan kurma atau dengan dolar. Ya, jadi harus antara dimingkum, ada kebebasan di dalam memilih. Jadi kalau ada orang membawa kedelai ke pasar, mau membeli ayam, dan yang punya ayam bersedia dibayar kedelai, bismillah. Atau dia membawa perak, dibayar dengan perak, bismillah. Nah, kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada 6 yang disebut kemudian sebagai benda ribawi atau alat tukar, yaitu emas, perak, gandum, barley, kurma, dan garam. Nah, jadi ketika kebebasan itu ada, ketika belum ada para bankir yang memaksakan kehendaknya untuk menggunakan alat tukar yang mereka monopoli, itu hampir semua orang menggunakan atau memilih yang terbaik di antara alat tukar itu adalah emas dan perak. Ya, jadi koin emas namanya macam-macam, solidus, dinar, dukat, pound sterling, peraknya ada real, ada dan macam-macam. Semua adalah emas dan perak. Lalu datanglah para pandai emas. Mereka mengatakan megang emas itu tidak aman, berat. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Titipkanlah pada kami. Nah, lalu dititipkanlah koin ini kepada pandai emas ini yang kemudian nanti menjadi bankir. Mereka mengeluarkan kwitansi. Ini namanya promissory note, kwitansi janji hutang. Ya, di dalam bahasa fikihnya ini disebut sebagai ain, ini disebut sebagai dain. Nah, dulu di dalam kertas ini selalu tertulis bahwa ini adalah promissory note, janji hutang sebesar $10 dalam koin emas yang harus dikembalikan kalau pemiliknya ambil. Dalam kehidupan, kwitansi ini hanya bertindak sebagai janji hutang. Ini haram hukumnya dipakai sebagai alat untuk jual beli. Karena kalau membeli dengan surat hutang ini berarti tidak tunai. Nah, jadi ini harus kembalikan, diambil koin emasnya atau peraknya, baru ini dipakai untuk jual beli. Nah, ini yang dalam fikih disebut sebagai yadan biadin, tunai. Jadi jual beli itu harus satu redo sama redo, yang kedua harus tunai, dan yang ketiga harus mithlan bimithlin, nilainya setara. Jadi kalau ibu menjual seekor ayam, maka ibu harus menerima harta yang senilai dengan seekor ayam. Nah, jadi lama-lama si pandai emas mengatakan, sudah, bilang saja bahwa kwitansi itu bisa jadi uang. Kan hartanya ada sama saya, ya kan? Jadi mulailah dia berlakukan sebagai uang. Dan kalau kemudian ada orang meminjam, nanti dia akan berikan pinjamannya, tapi tidak diberikan koinnya. Yang diberikan sebagai pinjaman adalah kwitansinya, dan nanti diberikan bunga. Di masyarakat lalu banyak tempat-tempat penitipan emas ini yang memberikan kwitansi merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya. Nah, kan itu mereka bilang, ini ribet kalau terlalu banyak pihak yang menerbitkan surat utang, maka beri saya hak monopoli. Nah, ini satu bank mengatakan beri saya hak monopoli, lalu pemerintah mengatakan, terus bagaimana dealnya? Nah, dealnya adalah kalau you perlu uang, saya berikan hutang, ya kan? Nah, jadi
Disitulah kemudian muncul yang namanya bank sentral. Jadi munculnya uang kertas, bank sentral, dan hutang negara atau hutang publik. Itu ada satu paket. Lalu cara bayarnya gimana? Ya, tadi pajaki rakyatmu. Lalu buat apa hutangnya? Ya tadi, kamu kan perlu bikin jalan, bikin jembatan, bikin sekolah, bikin pasar, bikin APBN dengan kata lain. Dan kemudian, karena bank sentral ini kemudian punya hak monopoli, dia bisa berbuat apa saja. Dan disitulah kemudian terjadi satu peristiwa yang belum terlalu lama, yaitu tahun 1930-an, di mana Amerika Serikat mengalami bangkrut, yang disebut sebagai Malaysia Besar. Nah, lalu pihak bank mengatakan, kita harus diselamatkan. Maka dikeluarkanlah satu undang-undang yang mengatakan bahwa seluruh emas milik rakyat Amerika harus diserahkan kepada bank sentral. Ya, diserahkan kepada bank sentral, tidak cuma-cuma, dibeli dengan harga $20 per setiap ons. Itu tahun 33, lalu 34 sudah semua emas diambil, dikeluarkanlah uang yang baru tahun 1934, will pay to the bearer on demand, akan dibayarkan kepada siapapun yang memintanya sebanyak $10. Apa yang hilang dari mata uang yang sebelumnya dibandingkan yang mata uang tahun 22? Tidak ada lagi gold coin. Nah, jadi mereka mengatakan, jangan khawatir, setiap saya mencetak uang kertas ini, saya backup dengan emas. Tapi sekarang emas itu milik saya. Kalau Anda rakyat pengen punya emas, harus beli dari saya. Jadi emasnya tidak lagi berupa koin, tapi berupa batangan. Nah, tapi harganya bukan $20 lagi, harganya sekarang menjadi $35 per ons. Jadi lihat, pada titik ini terjadi beberapa perubahan besar. Pertama adalah emas tidak lagi menjadi koin milik rakyat, tetapi menjadi batangan milik para bankir. Ya, jadi Anda sebagai rakyat tidak lagi bisa mendapatkan emas itu hanya dengan mengembalikan kwitansinya, tapi harus dengan cara membeli. Jadi semula emas dan perak itu beredar sebagai mata uang, kemudian diambil, dilebur menjadi batangan dan menjadi backup. Jadi modelnya adalah bahwa setiap uang kertas yang diterbitkan itu didukung dengan emas atau perak, umumnya adalah emas. Dan itu menjadi model dimanapun sebuah negara ketika didirikan. Ya, jadi kalau kita lihat ketika Republik Indonesia didirikan, itu pemerintah membuat satu undang-undang yang mengatakan bahwa setiap $2 itu sama dengan 1 gram emas. Jadi 1 gram emas nilainya adalah $2. Jadi maknanya kalau kita memegang 100.000 ini adalah hutang dari bank sentral sebanyak berapa gram? Kalau 1 gram $2, 100.000 berapa gram? 100.000 bagi 2. 50.000 gram. Jadi ini ada 50 kilo emas. Menurut undang-undang ini ya. Dan semua mata uang yang lain begitu. Ya, real dan seterusnya. Nah, jadi ketika dukungan atau backup dari emas dicabut, maka sepenuhnya kita hidup di bawah kertas itu saja. Ketika gambarnya Patimura dengan angka nolnya 3 disebut sebagai 1000. Ya kan? Nah, ketika gambarnya diganti dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2 menjadi 100.000. Nah, yang 99.000 dari mana? Ya kan? Uang kertas ini menjadi alat untuk mengambil harta dengan sangat murah. Karena untuk mencetak uang ini hanya diperlukan mungkin hanya $500 atau $1.000. Sedangkan kita harus membayarnya dengan sesuatu harta yang disebut sebagai $100.000. Ya kan? Yang saya sebut tadi bahwa jual beli itu harus redo sama redo, harus ada nilainya yang setara dan harus kontan, tidak bisa dipenuhi oleh uang kertas ini. Gitu. Karena ketika membayarkan seekor ayam, misalnya, atau ini dapat 2 ekor ayam. Nah, 2 ekor ayam itu kalau dipotong kemudian dimasak jadi gulai, menjadi ayam goreng, ayam bakar, masih ada nilainya kan? Nah, kalau kertas ini dibelah 2, jadi berapa? Tidak ada nilainya, gitu ya. Jadi membeli sesuatu dan uang kertas ini adalah merampok pada dasarnya, mengambil harta yang real dengan sesuatu yang tidak real, gitu. Dan kita tahu bahwa hari ini bahkan sudah tidak berupa kertas, melainkan sudah berupa pulsa digital, gitu ya. Jadi sebagaimana kita sehari-hari sekarang kalau membeli sesuatu barang, tidak lagi menyerahkan kertas ini bahkan, tetapi cukup dengan menulis angka-angka. 125.000, nah, kita dapatkan barang dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah satu kezaliman. Karena orang lain kemudian bisa mengatakan, orang Amerika, bahwa kertas saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Ya kan? Jadi kalau kita pergi ke Washington atau ke New York, beli kopi segelas gini, dikasih nggak sama dia kalau kita pakai ini? Nggak dikasih. Tapi orang Amerika dengan $100.000, yang maknanya adalah 100.000 kali 14.000, 1,4 miliar. Datang ke Menteng ini, saya mau beli kopi, 1,4 miliar. Dapat berapa dia? Kita kasih kopinya. Seluruh Mentengnya habis kedai kopinya, diborong. Nah, dengan cara itulah seluruh kekayaan kita mereka ambil. Kayu, boksit, emas, perak. Tinggal ditanya, berapa harga kayu kamu? $500.000. Dia tinggal ngetik di sini. 500.000, kasih nama dolar, ting, kita tebang kayu seluruh Kalimantan.